Halo, saya Ospian Putra, Direktur Tigo Balai Destination Management Company, sebuah perusahaan biro perjalanan di Kota Pekanbaru, Riau. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Executive Vice President di IMA Chapter Pekanbaru. Tigo Balai Tour, perusahaan yang saya kelola sekarang, ini sudah berdiri semenjak tahun 1991. Awalnya kami dirikan di kota wisata Bukit Tinggi di Sumatera Barat, dan kami mulai mengoperasikan kantor yang di kota Pekanbaru ini semenjak tahun 2001. Jadi di kota ini kami sudah beroperasi hampir selama 19 tahun. Perusahaan yang kami kelola ini bekerja untuk hotel reservation, tiketing, kemudian juga tour handling, serta menyediakan jasa guide service. Dalam teknis kepariwisataan ini disebut dengan istilah inbound tour. Saya suka bekerja di perusahaan jasa pariwisata seperti ini karena pekerjaannya dinamis. Artinya saya tidak punya monoton yang kerjanya itu aja tiap hari, tapi saya menemui banyak orang, banyak kalangan dari berbagai negara dengan berbagai latar belakang kebudayaan. Saat ini perusahaan saya lebih spesifik menghandle post-colonialism turis, di mana kami sering menghandle orderan dari banyak penyintas perang, terutama perang dunia kedua, kemudian perang kemerdekaan, di mana banyak mantan-mantan tentara asing yang berada di Indonesia, termasuk orang-orang asing yang pernah berdiam di Indonesia, kemudian ingin untuk datang bernostalgia kembali ke tempat di mana mereka pernah bertugas, di mana mereka pernah bekerja, di mana mereka pernah tinggal, dan kenangan-kenangan yang masih melekat dalam pikiran mereka. Secara produk itu dinamakan dengan istilah nostalgia tour dan historical tour. Tantangan ini lebih banyak kepada sumber data atau literasi yang kurang lengkap, kurang banyak, dan terkadang tidak seakurat catatan-catatan literasi yang berasal dari luar Indonesia. Sementara untuk pembanding, dari sisi Indonesia sendiri literasinya sangat terbatas. Jadi ketika disuruh atau diminta untuk mencarikan sebuah objek atau jalur destinasi sejarah sebuah kejadian pada masa lampau, saya kesulitan mencari pembanding literatur yang berasal dari Indonesia sendiri. Jadi tantangan saya di situ. Buku itu saya beri judul Neraka di Rimba Sumatera. Itu bercerita tentang kisah pembangunan rel kereta api pada zaman Perang Dunia Kedua, di mana pada waktu itu militer Jepang yang menguasai Indonesia, khususnya di Sumatera, itu membangun jalur rel kereta api dari Pekanbaru ke Muaro Sijunjung. Di buku tersebut saya menceritakan bagaimana caranya menjadikan titik-titik yang menjadi objek bekas jalur rel kereta api pada zaman Perang Dunia Kedua itu untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Bagi saya terus terang IMA adalah kampus, walaupun saya tidak kuliah secara formal, tapi IMA adalah kampus saya dalam hal ilmu marketing. Di IMA ini terdiri dari orang-orang berbagai latar belakang dan berbagai macam bidang bisnis. Jadi artinya kita secara tidak langsung sudah memperluas wawasan sekaligus juga memperluas market di IMA.
Saya suka apa yang ada di Pekanbaru, saya suka makanannya, saya suka adat istiadatnya, saya suka budayanya, saya juga suka orang-orangnya di sini asik, dan yang paling saya suka itu kita rata-rata di sini orangnya positive thinking, itu yang paling saya suka. Toyota di mata saya, produk Jepang ini sudah dibuat dengan memikirkan kondisi alam di Indonesia, sehingga ketika saya membawa wisatawan asing ke sudut manapun di wilayah Indonesia, khususnya di Riau, ini saya lihat produk Toyota paling tangguh. In tourism we trust. Artinya saya yakin dengan menseriusi bekerja di bidang pariwisata, yakinlah Anda bakal sukses. Kuncinya serius dan konsisten. Ayo bergabung di IMA Chapter Pekanbaru. Dengan ber-IMA kita kembangkan IMA Chapter Pekanbaru ke depan.